Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Kartini selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas 3 Gorontalo. Saat ini sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan aplikator Angkatan 2 di PPSDM Yogyakarta. Aksi perubahan saya yaitu peningkatan layanan kesehatan melalui akreditasi klinik. Adapun tujuan utama dari aksi perubahan tersebut adalah sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan kepada warga binaan Lapas Perempuan Kelas 3 Gorontalo. Tahapan awal dimulai dengan membangun komitmen melalui pelaksanaan apel pagi pegawai staf. Kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk mendukung penuh pelaksanaan aksi perubahan yang dipimpin oleh Ibu Elang Kartini. Selanjutnya, pada tanggal 25 bulan September tahun 2025, dilaksanakan rapat pembentukan tim efektif yang dihadiri oleh pejabat struktural dan perwakilan staf, hingga diterbitkannya surat keputusan tim efektif. Lalu, pada tanggal 29 bulan September tahun 2025, rapat bersama tim efektif menetapkan pendelegasian tugas dan kewenangan agar setiap langkah dapat berjalan terarah dan terukur. Sebagai wujud sinergi lintas sektor, dilaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder untuk mempersiapkan perjanjian kerjasama. Kolaborasi ini kemudian diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, UPTD RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi, PT Bangkit Berkah Berjaya, dan Apotek Sidenreng. Pada tanggal 30 bulan September, tim efektif juga menyusun 26 standar operasional prosedur atau SOP layanan kesehatan sebagai dasar pengelolaan klinik. Langkah ini diikuti dengan pemenuhan 3 bab yang menjadi data dukung akreditasi klinik oleh tim efektif akreditasi klinik Pratama Lapas Perempuan Gorontalo. Dalam rangka peningkatan partisipasi warga binaan, pada tanggal 6 bulan Oktober, dibentuk kader kesehatan yang terdiri dari warga binaan terpilih untuk membantu petugas dalam memberikan edukasi dan menjaga kebersihan serta kesehatan di lingkungan lapas. Tak hanya itu, dukungan eksternal juga diperoleh melalui permohonan CSR kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan CV Azalea, Berkah Abadi, yang turut berkontribusi dalam pengadaan sarana pendukung aksi perubahan. Inovasi berikutnya adalah pengembangan aplikasi rekam medis digital yang diberi nama Simpuan, Sistem Rekam Medis Lapas Perempuan Gorontalo. Rapat koordinasi terkait aplikasi rekam medis elektronik menjadi langkah awal. Tahap berikutnya adalah uji coba sekaligus sosialisasi aplikasi rekam medis digital. Setelah melalui serangkaian persiapan, aplikasi rekam medis resmi diimplementasikan. Petugas kini dapat melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan data kesehatan secara cepat dan tepat. Antrian, 1 atas nama Nurhalisa Abdullah silakan masuk ke poliklinik umum. Selanjutnya, dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana klinik seperti pembelian alat sterilisator, helm pelindung, bak sampah limbah medis, dan berbagai alat kesehatan lainnya, guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Karena keterbatasan tenaga medis, Lapas Perempuan Gorontalo juga mengajukan permohonan penambahan tenaga medis agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal.
Upaya peningkatan kompetensi dilanjutkan melalui serangkaian pelatihan bagi tenaga medis, pegawai, dan kader kesehatan, meliputi pelatihan bantuan hidup dasar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, pelatihan penggunaan alat pelindung diri, dan spill kit oleh dokter gigi ahli pertama, serta pelatihan penanganan bencana. Untuk memastikan kesiapan menuju survei akreditasi, dilaksanakan simulasi pelaksanaan survei dengan mendatangkan 9 orang pendamping dari lembaga penyelenggara akreditasi pelayanan kesehatan paripurna LPA, PKP. Kemudian, pada 13 Oktober tahun 2025, dikirimkan surat permohonan akreditasi sebagai langkah resmi menuju penilaian klinik Lapas Perempuan Gorontalo. Melalui komitmen dan kerja keras seluruh tim, Project Leader mampu menarik tahapan jangka menengah menjadi jangka pendek, yang diwujudkan melalui pelaksanaan survei akreditasi klinik oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pelayanan Kesehatan Paripurna Gorontalo, dengan tahapan penilaian terhadap dokumen data, dukung 3 bab, serta kesesuaian sarana dan prasarana klinik. Selama 2 hari pelaksanaan, kegiatan tersebut menghasilkan pencapaian gemilang. Klinik Pratama Lapas Perempuan Gorontalo berhasil meraih akreditasi paripurna. Puncak kebanggaan ini ditandai dengan peresmian Klinik Pratama melalui pengguntingan pita oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo, Bambang Haryanto, bersama Kepala Lapas Perempuan Gorontalo, Elang Kartini, disaksikan oleh seluruh tamu undangan dan keluarga besar Lapas Perempuan Gorontalo. Tidak berhenti di situ, Project Leader terus menarik milestone jangka panjang dengan menjalin kerjasama bersama BPJS Kesehatan sebagai bentuk keberlanjutan layanan kesehatan bagi warga binaan. Aksi perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa dengan komitmen, kolaborasi, dan inovasi, perubahan besar dapat diwujudkan bahkan dari balik tembok lapas. Dengan dukungan dari 25 stakeholder, Lapas Perempuan Kelas 3 Gorontalo bertransformasi menuju pelayanan kesehatan yang berkualitas, terakreditasi, dan berintegritas. Saya Bambang Haryanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Gorontalo. Saya Ida Sylvia Rusti Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo. Saya Rahmiat Yahya, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Kuningan, Provinsi Gorontalo. Saya Dr. Avianto Saifullah, SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Saya Dr. Fitrianto Rajak, selaku Direktur RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi Gorontalo. Saya Dr. Nur Hijaningsi Pakaya, Kepala Puskesmas Limboto. Saya Nur Joncon Arifin, selaku Pemimpin Cabang BRI Limboto. Saya Gali Nugroho, selaku Pemimpin Cabang Pembantu BRI Agus Salim di Gorontalo.
Saya Sri Mulyati Taib selaku Direktur CV Azalea Pekabat. Saya Fadila Maliatina Bihang selaku Direktur CV Atmaja Perkasa. Mendukung penuh aksi perubahan peserta diklat Kepemimpinan Administrator atas nama Saudari Elang Kartini dengan judul peningkatan layanan kesehatan melalui akreditasi. Sukses selalu Bu Kalapas.